Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Pemirsa Muwasalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dihidupkan di muka bumi ini dengan berpasangan, sehingga hidup penuh warna, bisa mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif. Bahkan dunia ini menjadi maju, menjadi indah dengan adanya laki-laki dan perempuan. Nabi Allah Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala berada di dalam surga, beliau tidak merasakan kesempurnaan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan yang beliau rasakan dengan segala fasilitas yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga, kemegahan yang ada di surga, tidaklah membuat beliau puas dan nikmat kecuali dengan kehadiran seorang wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya Sayyidah Hawa alaiha wa ala zawjiha wa ala nabina afdhalus salatu azkat tahiyati wat taslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau. Kebanyakan para ulama menafsiri uskun dengan kata-kata dari kata-kata sakan yang berarti tinggal. Tapi tidak sedikit dari mereka yang mengartikan maknanya sakinah, berasal dari kata-kata sakinah, berbahagialah engkau. Uskun anta, berbahagialah engkau, wa zawjuka, bersama dengan istrimu di surga. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu azkat tahiyati wat taslim. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia berpasang-pasangan. Dan dari laki-laki dan perempuan inilah nanti akan lahir keturunan, beranak pinak dan berkembang hingga hari ini. Dunia yang tadinya sepi menjadi jelas. Dunia yang tadinya sempit menjadi luas. Dunia yang tadinya rimbun menjadi makmur. Nah, atas dasar ini kita tahu bahwasannya masing-masing dari laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan tugas serta kewajiban dan hak masing-masing yang tidak bisa ditukar antara satu sama lainnya. Artinya tugas-tugas wanita tidak bisa dilakukan oleh seorang pria. Wanita hamil, melahirkan, menyusui, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang paling hebat sekalipun. Itu yang mendorong dan pandangan agama kita secara umum terhadap kaum wanita, bahwa wanita, laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keutamaan, untuk mengukir prestasi yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Tentu dengan kodrat dan perannya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dan dia memiliki iman, laki-laki maupun perempuan, maka akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang indah. Ini semua yang disadari oleh ulama secara umum, oleh para anbiya wal mursalin secara umum. Dan pemahaman ini terus berkesinambungan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki
yang memiliki perhatian yang penuh terhadap kaum wanita. Beliau pernah mengatakan, mudah-mudahan Allah merahmati wanita Ansar yang rasa malu mereka tidak terhalangi atau mencegah mereka untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Ketika ada seorang sahabat Ansar bertanya mewakili kaum wanita yang ada di belakang mereka, Nabi memujinya dan mendoakannya. Itu pula yang difahami oleh para ulama dari fase ke fase, dari masa ke masa, sampai ketika Islam masuk ke negeri Hadramut. Dan secara umum begitulah pandangan ulama Hadramut terhadap wanita. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.